Halo Sobat Maigen, salam Maitreya. Sungguh berbahagia setelah sekian lama, akhirnya kita bertemu kembali dalam Dharma Hati Maitreya. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, Maha Cinta Kasih dari Buddha Maitreya, Maha Kebajikan dari Bapa dan Ibu Guru Suci, welas asih dari para sesepuh, para pandita, juga ketulusan daripada Sobat Maigen. Setelah sekian lama kita tidak membuat program Dharma Hati Maitreya ini, maka pada kesempatan ini, Hosea akan membahas tokoh-tokoh besar yang menganut aliran Maitreya. Ternyata ya Sobat Maigen, banyak sekali tokoh-tokoh besar agama Buddha, terutama di dalam Mahayana, mereka adalah penganut aliran Maitreya. Nah, melalui kesempatan yang berharga ini, mari di dalam program Dharma Hati Maitreya, kita akan mengupas, bercerita, satu persatu tokoh-tokoh besar dalam agama Buddha yang menganut aliran Buddhisme Maitreya. Sobat Maigen, buku yang menjadi referensi buat Hosea untuk membahas tokoh-tokoh besar agama Buddha yang menganut aliran Maitreya, ini Hosea ambil dari buku Maitreya Biksu Berkantong. Nah, kalau Sobat Maigen punya kesempatan, bolehlah Sobat Maigen baca buku Maitreya Biksu Berkantong ini. Oke, Hosea akan mulai pembahasan kita tentang tokoh-tokoh besar agama Buddha yang menganut aliran Maitreya. Tentunya kita paham bahwa di dalam setiap aliran itu ada tokoh-tokoh besarnya. Baik dalam aliran agama Buddha sendiri ataupun dalam agama lainnya. Begitu juga dengan Buddhisme Maitreya atau penganut Maitreya atau penganut aliran Maitreya. Penganut aliran Maitreya ini atau Buddhisme Maitreya ini, dia juga punya tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya. Seperti yang bisa Anda lihat di dalam slide ini, nah di sini Hosea ada menampilkan tokoh besar yang merupakan penganut aliran Maitreya. Dan pada kesempatan kali ini Hosea akan membahas yang pertama, yaitu Mahaguru Taoan, yaitu Taoan Tase. Mungkin bagi Sobat Maigen yang tidak mengenal Taoan Tase ini, Mahaguru Taoan ini, kita akan berpikir siapa sih beliau? Ternyata setelah Hosea cari, ya, Mahaguru Taoan ini merupakan satu tokoh besar Mahayana yang sangat luar biasa. Jadi dari slide ini kita bisa melihat ada sebuah ungkapan buat Mahaguru Taoan ini. Yang berbunyi, jika tidak ada Mahaguru Taoan, maka tidak ada agama Buddha di daratan Cina. Jadi kita tahu, ajaran Buddha itu dari Sang Buddha sendiri. Adanya Sang Buddha, baru ada ajaran Buddha. Tapi waktu itu ajaran Buddha ada di India. Nah, bagaimana di luar India, terutama di daratan China? Daratan China, agama Buddha yang berkembang adalah agama Buddha Mahayana. Agama Buddha Mahayana benar-benar berkembang dan masuk ke dalam semua lapisan masyarakat, itu adalah jasa dari Mahaguru Taoan. Maka dikatakan tidak ada Mahaguru Taoan, maka tidak ada agama Buddha di daratan Cina. Dari sini kita bisa lihat Sobat Maigen, sepenting itu pengaruh dari Mahaguru Taoan ini. Dan yang ingin Hosea bahas hari ini, orang penting, tokoh besar agama Buddha ini, Sobat Maigen, beliau adalah penganut aliran Maitreya. Beliau adalah penganut aliran Bumi Suci Maitreya.
Beliau adalah orang yang meyakini, mengimani Buddha Maitreya. Lalu Sobat Magen, nah biksu pertama yang menggunakan nama Sakya itu adalah Mahaguru Taoan ini. Bermulai dari biksu Taoan inilah, akhirnya biku di daratan Cina sama-sama menggunakan marga Sakya ini, yang menandakan bahwa mereka adalah seorang pembina. Mereka membina diri, mereka beragama Buddha. Mereka adalah seorang biksu. Dari dua hal ini, kita bisa tahu bahwa Mahaguru Taoan itu sangat luar biasa. Memberikan pengaruh yang begitu besar bagi perkembangan agama Buddha di daratan Cina di waktu itu. Dan diketahui bahwa beliau dihormati sebagai perintis aliran bumi suci Maitreya. Jadi Sobat Magen, kita sungguh berbangga sekali. Ternyata ada tokoh besar seperti Mahaguru Taoan ini yang membuka jalan, yang merupakan perintis aliran bumi suci Maitreya. Jadi, boleh dibilang Buddha Maitreya itu sudah sangat terkenal dari zaman dulu sampai sekarang ini. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan dari kisah perjuangan Mahaguru Taoan ini. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang biografi beliau. Tadi di depan, Jose sudah mengatakan beliau memakai marga Sakya atau dalam Mandarin Si. Jadi nama beliau adalah Si Taoan. Mahaguru Taoan ini lahir tahun 312 dan parinibbana tahun 385. Nama keluarga beliau adalah keluarga Wei. Lahir di Kabupaten Fuliu, Changshan, sekarang Fuliucheng, Provinsi Hebei. Itu adalah tempat kelahiran beliau atau kampung halaman beliau. Beliau adalah seorang biksu Buddha di dinasti Jin. Guru dari Huiyuan di Gunung Lusan. Mahaguru Huiyuan ini juga adalah salah satu mahaguru yang sangat terkenal di dalam aliran bumi suci. Gurunya siapa? Guru dari Mahaguru Huiyuan itu adalah Mahaguru Taoan. Jadi kita bisa lihat pengaruh beliau besar sekali. Beliau benar-benar orang hebat, orang penting dalam perkembangan agama Buddha di daratan China. Sobat Magen bisa melihat ada catatan kecil di slide-nya. Beliau dikenal sebagai orang suci dari timur. Jadi, saking luar biasanya beliau, saking dihormatinya beliau, beliau itu disebut orang suci dari timur. Itulah Mahaguru Taoan. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke masa kecil dari Mahaguru Taoan ini. Mahaguru Taoan lahir di keluarga Konfusius. Jadi, beliau itu lahir di keluarga yang mendalami ajaran Kongfucu. Di usia 5 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Dan akhirnya beliau tinggal bersama pamannya. Beliau dididik oleh pamannya, diajarin oleh pamannya. Di usia 7 tahun, beliau sudah mulai belajar baca dan tulis. Beliau ini adalah orang yang sangat hebat. Beliau memiliki daya ingat yang luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang tuh ngomongin gini, sekali baca langsung hafal. Sekali lihat langsung ingat. Jadi punya daya ingat yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah ciri khas dari Mahaguru Taoan ini. Lalu pada usia 12 tahun, Mahaguru Taoan ini, dia punya tekad, dia punya panggilan hati untuk mendalami Dharma Buddha, untuk menjalani kehidupan spiritual. Maka beliau bertekad untuk menjadi seorang biksu. Tapi ya, Mahaguru Taoan ini itu memiliki wajah yang jelek,
wajah yang tak enak dilihat. Ya, bagaimanapun ya sisi manusia. Waktu kita bertemu dengan orang yang indah, yang cantik, yang enak dilihat, kita akan suka. Tapi kalau ketemu orang yang wajahnya agak jelek, ataupun jelek, atau tidak menyenangkan, maka prinsipnya kita tidak akan suka. Begitu juga dengan Mahaguru Tau'an ini. Kadang memiliki wajah yang jelek, akhirnya beliau dikucilkan. Beliau disuruh kerja di belakang wihara. Beliau disuruh kerja di ladang. Dan beliau harus menjadi pelayan dari biksu lainnya. Maksudnya adalah melayani kebutuhan biksu-biksu yang membina diri di sana. Mungkin membantu cuci jubahnya, pakaiannya, menimba air, potong kayu, menyiapkan air panas, dan sebagainya adalah melayani kebutuhan-kebutuhan dari biksu-biksu lain. Tapi Sobat Maigen, meskipun demikian, beliau tidak pernah berkeluh kesah. Beliau mengerjakan dengan setulus hati. Beliau mengerjakan dengan sepenuh hati. Dan di samping beliau bekerja, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kasar seperti ini, beliau tidak lupa untuk terus belajar Dharma. Wah, ini adalah pribadi yang luar biasa. Ya, di tengah kesibukan, kalau pakai bahasa kita sekarang, di tengah kesibukan kita bekerja, beliau masih tetap menyempatkan diri untuk mendengarkan Dharma, untuk memahami Dharma, untuk baca buku Dharma, untuk mendengarkan ceramah, untuk menginsafi kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh Mahaguru Tau'an. Sobat Maigen, 3 tahun berlalu sekejap. Beliau menjalani kehidupan yang seperti ini tanpa berkeluh kesah. Sampailah suatu hari dia memberanikan diri untuk meminta wejangan, meminta bimbingan, meminta tuntunan kepada gurunya, meminta gurunya untuk mengajari dia langsung Buddha Dharma. Setelah 3 tahun, Sobat Maigen, baru beliau berani untuk meminta diajarin sama gurunya langsung. Selama ini beliau belajar sendiri. Lalu gurunya begitu melihat si Tau'an ini, Mahaguru Tau'an ini, pertama kali gurunya memberikan sebuah kitab. Nama kitabnya adalah Pian Yi. Di kitab Pian Yi ini berisi 5.000 kata Mandarin ya, 5.000 huruf Mandarin. Sobat Maigen, Biksu Tau'an ini tetap dia melakukan pekerjaannya. Tapi begitu ada waktu luang, beliau akan langsung membaca buku tersebut. Beliau tidak hanya membaca saja, tapi beliau juga menyalin ulang kitab suci tersebut. Hanya butuh waktu 1 malam, beliau sudah selesai membaca dan menyalin ulang kitab Pian Yi ini. Lalu, setelah selesai, kitab Pian Yi ini dikembalikanlah kepada gurunya. Dan begitu kembalikan kepada gurunya, Sobat Maigen, si Biksu Tau'an ini minta lagi kitab yang lain. Terus, begitu dia meminta kitab lain, gurunya mungkin merasa heran. Bukannya kemarin, ini kata gurunya ya, bukannya kemarin saya baru memberikan kamu kitab Pian Yi. Kenapa hari ini kamu datang lagi minta kitab yang lain? Mungkin maksudnya adalah, gue udah kasih lu kitab nih. Lu baca nggak? Lu pelajarinya. Lu jangan asal udah dikasih, lalu sekarang minta lagi kitab yang lain. Lalu untuk membuktikan bahwa beliau, Biksu Tau'an ini, sudah menghafal kitab Pian Yi ini. Tadi di awal, saya sudah sebutkan bahwa Biksu Tau'an memiliki satu kelebihan, yaitu memiliki daya ingat yang kuat. Sekali baca, langsung hafal. Sekali lihat, langsung ingat. Maka, meminjam kesempatan itu, si Biksu Tau'an, dia melafalkan ulang. Ya, dari kata pertama, kalimat pertama, sampai kalimat terakhir, tanpa salah.
5.000 kata dalam Mandarin, semua dilafalkan dengan tepat dan tidak salah. Sedikit spill, Sobat Maigen. Bahasa kitab dalam Mandarin dengan bahasa keseharian itu jauh berbeda. Ya, tidak seperti bahasa sehari-hari. Tapi bahasa kitab memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Maka untuk menghafal bahasa kitab itu tidaklah mudah. Apalagi sampai 5.000 kata. Nah, si biksu Tao-an ini hanya butuh waktu 1 malam, beliau sudah bisa menghafal 5.000 kata dan dilafalkan kembali kepada gurunya tanpa salah. Wah, begitu gurunya mendengar, gurunya shock, terkejut, dan sedikit nggak percaya. Wow, anak ini luar biasa juga ya. Wow, anak ini hebat juga ya. Lalu akhirnya gurunya memberikan kitab baru lagi. Kitab yang berisi 10.000 kata huruf Mandarin. Jadi 2 kali lipat. Zhengqu Guangming. Itu adalah kitab yang berisi 10.000 kata. Sobat Maigen, memang biksu Tao-an ini luar biasa. Di malam itu juga, ya, di malam itu juga, dia kembali mencari gurunya untuk mengembalikan kitab yang berisi 10.000 kata Mandarin itu. Dan seperti biasa, beliau langsung melafalkan 10.000 kata dalam kitab suci itu tanpa salah dari awal sampai akhir. Wow, luar biasa. Saat itulah gurunya sadar bahwa biksu Tao-an ini bukanlah orang sembarangan. Gurunya tahu, gurunya sadar bahwa biksu Tao-an nanti akan menjadi orang besar dalam agama Buddha. Dia akan menjadi tokoh besar di agama Buddha. Sejak kejadian itu, biksu Tao-an langsung menjadi murid dari gurunya langsung. Setelah belajar sekian lama, akhirnya gurunya merasa bahwa biksu Tao-an ini harus membuka wawasannya, menambah ilmu pengetahuannya. Maka biksu Tao-an diminta oleh gurunya untuk berkelana, untuk keluar dari tempat itu dan belajar lebih banyak lagi. Oke, Sobat Maigen, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini menceritakan biksu Tao-an berguru ke guru yang keduanya. Tadi di awal kita sudah cerita bahwa biksu Tao-an ini disuruh guru pertamanya untuk berkelana. Nah, di usia 24 tahun, biksu Tao-an ini sampailah di kuil ibu kota. Kita tahu ya, yang namanya ibu kota berarti adalah pusat dari segalanya. Maka dengan sendirinya, agama Buddha di sana, di ibu kota, juga berkembang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang kecil. Sampai di kuil ibu kota, biksu Tao-an bertemu dengan Mahaguru Fo Tuchen. Mahaguru Fo ini itu sudah berusia 105 tahun. Pembina yang sudah benar-benar membina diri dan lama, udah senior banget, dan udah usia 105 tahun. Mahaguru Fo ini sangat suka, sangat sayang sama biksu Tao-an. Begitu pertama kali melihat biksu Tao-an ini, Mahaguru Fo ini sudah tahu, ini orang luar biasa. Ini adalah kader hebat. Maka Mahaguru Fo ini sangat menyukai biksu Tao-an. Tadi di awal saya ada memberitahukan bahwa biksu Tao-an ini memiliki wajah yang jelek. Karena wajah yang jelek ini, akhirnya beliau itu diremehkan oleh murid-murid lainnya. Tapi Mahaguru Fo itu punya cara. Setiap kali setelah selesai Mahaguru Fo ini menyampaikan dharma, dia akan meminta biksu Tao-an untuk mereview, untuk mengulang kembali dharma yang telah disampaikan. Dan luar biasanya, Sobat Maigen, penjelasan yang disampaikan kembali oleh biksu Tao-an itu sangat luar biasa. Intinya dapat,
penjabarannya lebih gampang dicerna. Dan tidak ada yang melenceng dari yang disampaikan oleh Mahaguru Vo. Wah, semua orang mendengar, wah ini luar biasa. Setiap kali Mahaguru Vo ini berceramah, maka Biksu Tao-an mengulangi kembali. Sekali, 2 kali, 10 kali, maka murid-murid yang lain mulai respect kepada Biksu Tao-an. Tidak lagi dibatasi oleh wajahnya yang jelek itu. Tapi sudah melihat kehebatan, kemampuan, penginsafan Dharma dari Biksu Tao-an ini. Dari sejak itulah, Biksu Tao-an menjadi terkenal. Dan mulai orang membicarakan dia. Mulai orang menghormati dia. Sampai akhirnya beliau memiliki satu julukan, yaitu pembina hitam. Biksu Tao-an ini udah hitam dan jelek. Maka beliau dijuluki pembina hitam yang mengejutkan orang sekampung. Maksudnya adalah nggak menduga, oh ternyata dengan penampilan yang jelek ini, yang hitam ini, tapi memiliki kearifan yang sangat luar biasa. Memiliki pengisafan Dharma yang luar biasa. Wow, nggak disangka. Wow, nggak diduga. Beliau adalah orang hebat, meskipun wajahnya jelek dan hitam. Nah, itu adalah julukan yang diberikan oleh para biksu lainnya kepada Biksu Tao-an. Sobat Megen, seiring dengan bertambahnya usia, beliau terus belajar di sana. Sampai saat itu, Biksu Tao-an sudah membangun pagoda dan kuil di Hebei. Ya, karena sudah mulai terkenal, beliau mulai banyak membangun pagoda dan kuil. Masa itulah masa yang dikenang sebagai masa jaya agama Buddha di Hebei. Jadi waktu itu di sana, di Hebei, beliau mengembangkan ajaran agama Buddha sampai ke seluruh pelosok di Hebei. Kita lihat slide selanjutnya. Sampai usia 45 tahun, ya beliau masih terus berkelana. Di dalam perjalanannya, beliau belajar. Beliau membabarkan Dharma. Beliau menerima sesuatu yang baru. Beliau melihat yang baru. Beliau mengajarkan kebijaksanaan, cinta kasih kepada orang yang berjodoh. Di sambil berjalan, sambil belajar, dan sambil membabarkan Dharma. Itulah yang beliau lakukan. Tak lama kemudian, beliau mendengar kabar bahwa Mahaguru Vo, gurunya yang kedua itu, parinibbana. Beliau sedih banget. Ditambah lagi, pemerintahan China waktu itu juga lagi kacau balau. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Maka terpaksa Mahaguru Tao-an melarikan diri ke Gunung Felung. Di sana beliau bertemu dengan seorang guru yang bernama Guru Cheng yang merupakan teman kecilnya. Ya, waktu di pertama kali sama guru yang pertama itu, ini adalah teman kecilnya, teman membinanya. Di sana meminjam kesempatan yang kacau balau ini, beliau tidak bisa berkelana, beliau tidak bisa membabarkan kebenaran. Akhirnya bersama Guru Cheng di sana beliau sama-sama mendalami agama Buddha. Dalam satu waktu, Mahaguru Tao-an menyembunyikan diri di Gunung Taixingheng untuk membina diri. Jadi maksudnya gini Sobat Megen, dalam kondisi yang kacau, yang tidak ada kesempatan untuk membabarkan kebenaran, untuk membimbing umat manusia, yang dilakukan oleh Biksu Tao-an ini, Mahaguru Tao-an ini adalah mengisi diri. Ini juga yang Buddha Maitreya ajarkan kepada kita sebagai siswa Maitreya. Di saat kita punya kesempatan untuk berkarya, maka Sobat Maigen, berkaryalah. Ambillah kesempatan itu. Lakukanlah. Do the best. Mau berkorban keringat, air mata, mau berkorban perasaan, oke, kita lakukan yang terbaik. Kita mungkin berdedikasi, kita berkorban untuk umat manusia, untuk wadah ketuhanan. Tapi kesempatan tidak selalu ada.
Ada kalanya kita akan berada di dalam posisi yang tidak punya kesempatan untuk berkarya dan bertugas. Nah, di saat itu nggak apa-apa. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk berkarya dan bertugas, maka itu adalah kesempatan yang paling baik buat kita mengisi diri. Saya ambil intuisi pribadi. Jadi sebelum COVID-19, saya punya kesempatan banyak untuk membabarkan kebenaran. Bertugas berkarya. Tapi kita sama-sama tahu begitu memasuki COVID-19, waktu sudah tidak boleh keluar rumah, maka waktu itu semua kegiatan event berhenti. Sobat Megan, lalu sepé mila for sepé, di kesempatan berhenti itu, Hosea mengisi diri. Hosea membaca buku. Membaca buku yang ditulis oleh Yang Suci Hao Tzu tadi. Membaca buku yang ditulis oleh Maha Sesepuh Wang. Hosea coba merangkum ulang dari dharma-dharma yang disampaikan. Di sana, dalam 1 tahun itu, Hosea belajar banyak dan mendapat banyak. Dan begitu sudah COVID berlalu, Hosea punya kesempatan untuk bertugas dan berkarya. Hosea semakin memiliki pemahaman dharma. Inilah yang dimaksud saat kita punya kesempatan berkarya, berkaryalah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, semampu-mampu kita. Begitu kesempatan itu lagi tidak ada, maka itulah saatnya kita mengisi diri. Jadi kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu juga yang dilakukan oleh Maha Guru Tao An. Karena waktu itu tidak memungkinkan, karena lagi kacau, pemerintahan kacau, ya, pemberontakan di mana-mana. Jadi hanya bisa mengisi diri dan mendalami Dharma. Karena Maha Guru Tao An ini sudah sangat terkenal, ya, di masa beliau lagi menyembunyikan diri, banyak juga pembina-pembina awal, pembina-pembina muda yang datang untuk belajar dengan beliau. Datang berguru dengan beliau. Karena banyak yang datang, akhirnya di daerah itu dibangunlah pagoda dan kuil. Nah, Sobat Megan, di Gunung Taishingheng inilah ya, Buddha Dharma berkembang jaya. Tadi kan udah dibangun kuil, bangun pagoda, banyak sekali yang datang untuk belajar, pembina-pembina Buddha, pembina-pembina muda berbondong-bondong datang ke sana untuk belajar. Di sanalah beliau bertemu dengan penerusnya yang luar biasa, yaitu Huiyan, Maha Guru Huiyan. Ya, waktu itu Biksu Huiyan baru berusia 21 tahun. Ya, dia datang ingin belajar dan berguru ke Maha Guru Tao An. Begitu Maha Guru Tao An melihat Biksu Huiyan ini, sudah terasa ada strumnya. Nah, inilah orang hebat. Mereka bisa berkontak hati. Ising-ising. Inilah pertemuan pertama antara guru dan murid. Sobat Megan, kehebatan dari Maha Guru Tao An, kebijaksanaan dari Maha Guru Tao An, pemahaman Dharma dari Maha Guru Tao An, itu menyebar sampai ke kalangan pemerintahan, sampai ke kalangan para pejabat. Nah, di saat itu banyak sekali pejabat-pejabat yang ingin mengundang dan menjadikan Maha Guru Tao An sebagai bawahannya. Tapi satu hal yang pasti, Sobat Megan, Maha Guru Tao An tidak mau terlibat di dalam pemerintahan. Tidak ingin jatuh di dalam politik. Akhirnya, karena tidak ingin terlibat di dalam pemerintahan dan tidak mau terjun ke dalam politik, mau tidak mau, Maha Guru Tao An harus meninggalkan Gunung Taishingheng dan kembali ke kampung halamannya. Nah, Sobat Megan, kondisi politik di China waktu itu masih terus bergejolak. Waktu itu ada satu pemberontakan yang sangat terkenal, namanya pemberontakan Ranming. Pemberontakan Ranming ini di akhir dinasti Se. Masyarakat menjadi menderita. Sepanjang tahun terjadi kekeringan.
banyak sekali wabah hama, kejahatan besar, kejahatan kecil di mana-mana. Sobat Maigen, ini adalah kondisi masyarakat yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Ini juga memberikan efek yang besar kepada Mahaguru Tauan. Akhirnya Mahaguru Tauan harus bertahan hidup dari satu desa ke satu desa, satu kota ke satu kota, dari satu tempat ke satu tempat. Tapi hebatnya Sobat Maigen, meskipun berpindah dari satu kota ke satu kota untuk bertahan hidup, Mahaguru Biksu Tauan ini tetap membabarkan Dharma. Begitu ada kesempatan, beliau akan menyampaikan Dharma. Begitu ada orang yang mau mendengar, beliau akan menyampaikan kebenaran. Sambil jalan, sambil pindah, sambil membabarkan Dharma. Sobat Maigen, itu luar biasa sekali. Punya keyakinan dan punya tekad yang seperti ini, itu tidak gampang. Karena waktu seorang manusia tertimpa masalah, petaka, musibah, biasanya menyalahkan Tuhan. Biasanya menyalahkan orang lain. Tapi dalam kondisi yang serba susah, bertahan hidup aja susah, Mahaguru Tauan tetap membabarkan kebenaran. Tetap membabarkan Dharma hati. Ini luar biasa banget. Mahaguru Tauan dan murid-muridnya itu berkeliling sekitar Hepe dan Sansi sambil bertahan hidup dan sambil membabarkan Dharma. Kemudian mereka harus menyeberangi sungai sampai ke Henan. Mereka tinggal di pergunungan, di atas gunung, di atas bukit, di dalam hutan. Kadang nggak ada makanan, mereka harus makan kulit kayu aja untuk bertahan hidup. Tapi meskipun demikian, Mahaguru Tauan tetap membabarkan Dharma. Wah, ini luar biasa. Hati, iman, tekad, misi, visi hidupnya itu luar biasa sekali. Barulah sampai tahun 365. Rombongan Mahaguru Tauan ini sampai di Xiangyang. Di sanalah akhirnya mereka bisa lebih tenang dan menetap di sana selama 15 tahun. Nah, Sobat Maigen, dari sinilah Mahaguru Tauan memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi agama Buddha. Karena dari sinilah Mahaguru Tauan memberikan landasan dasar agama Buddha di timur. Di timur berarti di daratan China ini. Sobat Maigen, tadi di depan masih ada membahas Mahaguru Tauan adalah biksu pertama yang menggunakan marga Sakya. Yang satu marga dengan Sakyamuni Buddha. Disinilah beliau mulai mempromosikan, mulai menganjurkan bahwa setiap biksu, setiap pembina itu harus merubah marganya menjadi marga Sakya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar semua biksu dan pembina memiliki satu jati diri yang sama. Memiliki satu marga yang sama, yaitu Sakya. Begitu kita ngomong saya marga Sakya, orang akan langsung oh kamu pembina, oh kamu seorang biksu. Jadi memperjelas jati diri seorang biksu itu. Dan itu diterima oleh masyarakat. Dari sanalah orang mulai mengenal bahwa seorang pembina itu akan mengganti marganya menjadi marga Sakya. Mahaguru Tauan adalah orang pertama, biksu pertama yang menggunakan marga Sakya. Maka nama Mandarinnya adalah Se Tauan. Sakya Tauan. Mahaguru Sakya Tauan. Inilah asal muasal dari
marga Sakya yang dipakai oleh semua biksu dan pembina. Oke, kita lihat next slide. Di sini ada perkenalan diri yang menurut Hosea itu perlu kita bahas dan memiliki kedalaman. Tadi kan setelah berkelana akhirnya sampailah Mahaguru Taoan di Xiangyang. Begitu sampai di Xiangyang, Mahaguru Taoan disambut oleh Xi Zhaozi. Xi Zhaozi ini juga adalah seorang pembina. Begitu mendengar Mahaguru Taoan mau datang, kan Mahaguru Taoan udah sangat terkenal itu. Beliau dengan senang hati, dengan happy banget untuk menyambut welcome Mahaguru Taoan. Nah, di saat itu terjadi percakapan yang zen ya. Percakapan yang penuh dengan makna dan penuh dengan arti. Si Zhaozi ini memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Sihai Si Zhaozi. Nanti saya akan jelaskan ya. Lalu Mahaguru Taoan dengan tenang dan tersenyum ramah menjawab, saya Mi Tian Si Taoan. Begitu semua orang mendengarkan perkenalan diri dari Mahaguru Taoan ini, wow, ini percakapan orang tingkat tinggi. Ini percakapan orang yang memiliki kearifan yang sangat tinggi. Ini adalah percakapan orang yang punya lingsiu pembinaan spiritual yang sudah sangat tinggi. Semua orang berdecam kagum. Wow. Kalau bahasa sekarang, standing applause. Oh, best gitu loh. Oke, saya akan jelaskan kenapa begitu luar biasa perkenalan diri ini. Ya, kita lihat dulu dari perkenalan diri pembina si ini ya. Dia bilang Sihai. Sihai itu adalah 4 penjuru. Jadi 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat. Di 4 penjuru. Kan dunia kita ini ada 4 penjuru. Maksudnya adalah, kita lihat di slide, sungai 4 penjuru mengalir ke laut. Yang semua sungai dari 4 penjuru ini akhirnya mengalirnya ke laut. Begitu sampai masuk ke laut, air yang ada di sungai itu masuk ke dalam laut, maka tidak ada lagi namanya sungai. Dia sudah menyatu dengan laut. Begitu juga dengan marga. Marga dari 4 penjuru dunia begitu banyak. Ada marga Chen, ada marga Zheng, ada marga Lin, ada marga Xi, marga apa, marga apa, marga apa. Tapi begitu menjadi biksu, semua hanya menjadi satu marga, yaitu Sakya. Ya, masuk ya. Jadi itu makna perkenalan dirinya dari pembina Si ini. Oke? Wow, itu udah luar biasa banget ya. Gila. Perkenalan dirinya aja udah, wow, hebat gitu loh. Nah, kita lihat yang dari Mahaguru Taoan. Beliau mengatakan, Mi Tian Si Taoan. Kita kupas sedikit, boleh lihat di slide. Mi di sini adalah Mi Le Fo, Maitreya, Buddha Maitreya. Ya. Tian di sini adalah Tian Ko, adalah bumi suci. Jadi Mi Tian artinya adalah bumi suci Maitreya. Berarti ini menunjukkan bahwa beliau adalah penganut aliran bumi suci Maitreya. Beliau adalah penganut Maitreya, Buddhisme Maitreya. Beliau adalah pengikut dari Buddha Maitreya. Kalau bahasa kita sekarang, beliau adalah siswa Maitreya. Sobat Maigen, Mahaguru Taoan adalah siswa Maitreya juga loh. Sama seperti kita. Kita lanjut. Se, tadi di depan saya sudah jelaskan. Se di sini adalah Sakya, marga Sakya. Jadi, dari perkenalan singkat ini, bahwa Mahaguru Taoan adalah seorang pembina. Karena dia menggunakan marga Sakya, menjadi seorang biksu. Tapi, beliau adalah penganut bumi suci Maitreya. Beliau adalah siswa Maitreya.
Dari nama yang singkat ini sudah memberitahukan siapa beliau, siapa jati diri beliau. Ini Sobat Maigen, ini adalah satu momen perkenalan percakapan yang sangat luar biasa, singkat, padat, jelas, dan tinggi. Ya, inilah orang hebat. Oke, kita lanjut. Di slide kita lihat, ini adalah sumpah dari Maha Guru Tauan. Jadi udah mendekati parinibbana ya. Tahun 378. Akhirnya Maha Guru Tauan meninggalkan Xiangyang menuju Chang'an. Ya, akhirnya pindah dia. Sepanjang hidup Maha Guru Tauan, ya, Maha Guru Tauan itu sering sekali beliau itu terlihat bersumpah di hadapan Pratima Buddha Maitreya. Beliau di hadapan Pratima Buddha Maitreya, beliau bersujud, beliau bersumpah, beliau menegakkan ikrar. Isi dari ikrarnya, isi dari sumpahnya adalah beliau sangat ingin lahir di surga tusitanya Buddha Maitreya. Beliau sangat ingin bertemu dengan Buddha Maitreya, bisa mendengarkan Dharma hati langsung oleh Buddha Maitreya yang ada di bumi suci Maitreya. Jadi setiap kali ada kesempatan, beliau selalu menegakkan ikrar. Saya ingin lahir di Tusita Buddha Maitreya. Saya ingin mendengarkan Buddha Maitreya membabarkan kebenaran. Saya ingin masuk ke dalam bumi suci Maitreya. Sobat Maigen, itu adalah sumpah dari Maha Guru Tauan. Kita sebagai siswa Maitreya, setidaknya kita juga harus memiliki sumpah seperti ini. Kita membina diri, kita ingin masuk bumi suci Maitreya. Kita punya cita-cita yang seperti ini. Kita juga ingin masuk bertemu dengan Buddha Maitreya dan mendengarkan Dharma langsung dari Buddha Maitreya dan bisa masuk ke dalam bumi suci Maitreya. Inilah siswa Maitreya. Ini yang dilakukan oleh Maha Guru Tauan. Maha Guru Tauan ini adalah tokoh besar dalam aliran bumi suci Maitreya. Karena tekad beliau yang luar biasa, sumpah beliau yang luar biasa, maka banyak juga murid-muridnya juga bertekad seperti Maha Guru Tauan. Punya cita-cita seperti Maha Guru Tauan. Ingin masuk ke bumi suci Maitreya. Ingin bertemu dengan Buddha Maitreya. Oke, sahabat Maigen, kita lihat slide selanjutnya. Ini sudah di penghujung. Tahun 385, ada satu kejadian yang aneh. Jadi ada seorang biksu yang berpenampilan aneh banget. Ingin bermalam di kuil Maha Guru Tauan. Nah, waktu itu biksu yang piket malam ini, begitu melihat biksu yang berpenampilan aneh ini, dia terkejut, dia syok. Apa ini? Aneh banget biksu ini. Karena biksu ini, penampilan aneh ini, dia bisa keluar masuk dari sela-sela jendela yang sempit. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Dia syok. Wah, ini biksu aneh-aneh mana ini? Terus begitu lihat kejadian ini, si biksu yang piket ini langsung melaporkan kejadian ini kepada Maha Guru Tauan. Begitu mendengar kejadian, akhirnya Maha Guru Tauan keluar untuk bertemu dengan biksu aneh ini. Lalu seperti biasa, Maha Guru Tauan memberikan hormat kepada biksu yang aneh ini dan menanyakan alasan kedatangannya. Lalu biksu aneh ini dengan tegas menjawab, "Saya datang untuk membantu Anda." Begitu selesai ngomong saya datang untuk membantu Anda, Maha Guru Tauan langsung sadar. Langsung oh, oke, gua tahu maksud lo. Mungkin kita belum tahu ya. Biksu-biksu lain juga nggak ngerti mungkin. Kita juga, apa ya? Apa maksudnya saya datang membantu Anda? Begitu biksu aneh ini bilang saya datang untuk membantu Anda,
seorang maha guru seperti maha guru Ta'an ini, dia dalam hati sudah tahu, waktunya sudah tiba. Sudah saatnya dia harus meninggalkan dunia ini. Jadi kedatangan biksu aneh ini adalah untuk datang membawanya pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia masih ada satu ganjalan di dalam hati. Apakah saya bisa lahir di surga Tusita Buddha Maitreya? Beliau menanyakan hal ini kepada biksu aneh. Oh, biksu aneh langsung menunjuk ke arah barat. Maha Guru Ta'an langsung melihat ke arah langit. Waktu itu tirai langit terbuka secara perlahan. Awan-awan yang menutupi menjauh. Dari sana terlihat, tertampak istana surga Tusita Buddha Maitreya. Terlihat begitu jelas. Keindahannya tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sangat indah dan sangat suci sekali. Waktu itu bukan hanya Maha Guru Ta'an yang melihat langsung penampakan surga Tusita, bahkan murid-murid yang masih ada di sampingnya juga melihat sendiri penampakan surga Tusita Buddha Maitreya. Maha Guru Ta'an bahagia sekali, terharu sekali. Akhirnya beliau punya kesempatan untuk melihat surga Tusita Buddha Maitreya. Sobat Maigen, kalau di dunia saja sudah bisa melihat surga Tusita Buddha Maitreya, maka beliau pasti lahir di surga Tusita Buddha Maitreya. Setelah kejadian itu, Maha Guru Ta'an sudah tenang. Dia menyiapkan semua yang perlu disiapkan. Saat menyiapkan keperluan-keperluan yang perlu disiapkan, Maha Guru Ta'an melihat bocah-bocah langit. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya Tiantong. Bocah-bocah langit. Turun dari langit, masuk ke dalam kuil, dan bermain di dalamnya. Saat itu Maha Guru udah tahu. Maha Guru Ta'an sudah tahu. Wah, ini adalah pertanda yang luar biasa. Ini adalah pertanda yang baik. Maka dalam hati Guru Ta'an itu diliputi oleh kebahagiaan. Bahagia sekali. Lalu setelah siap, akhirnya Maha Guru Ta'an berpesan kepada murid-muridnya untuk terakhir kali. Saya sudah harus pergi. Perginya kemana? Ke surga Tusita. Maha Guru Ta'an parinibbana di usia 72 tahun. Karena jasa beliau yang begitu besar, karena beliau adalah orang yang sangat dihormati, maka beliau dimakamkan di kuil istana di lantai 5. Oke, Sobat Maigen, inilah kisah dari Maha Guru Ta'an yang merupakan tokoh besar agama Buddha, penganut bumi suci Maitreya. Dari tokoh-tokoh besar aliran Buddhisme Maitreya ini, kita bisa dengan yakin dan percaya diri. Buddha Maitreya adalah Buddha yang luar biasa. Buddha yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Buddha yang akan mewujudkan bumi suci Maitreya ke dunia ini. Dan hari ini kita berjodoh dengan Buddha Maitreya, kita bisa membina bersama dengan Buddha Maitreya, maka kita harus memiliki misi untuk membantu terwujudnya bumi suci di dunia ini. Inilah misi kita, misi dunia satu keluarga. Baik Sobat Maigen, semoga melalui kisah dari Maha Guru Ta'an ini, kita bisa semakin memperkuat iman kita, mempertebal keyakinan kita terhadap Buddha Maitreya, terhadap bumi suci Maitreya. Orang hebat
tokoh besar seperti Mahaguru Taan ini aja, beliau bersujud, beliau menghormati, beliau mengimani Buddha Maitreya. Beliau adalah penganut bumi suci Maitreya. Oke, Sobat Maigen. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci, welas asih dari para sesepuh, para pandita, dan juga terima kasih atas ketulusan hati daripada Sobat Maigen. Dan kita bertemu kembali di Dharma Hati Maitreya selanjutnya. See you!